ada satu tersangka lagi yang merupakan tukang sayur, Ya. tersangka Ucu. Saya juga sempat berkunjung ke kampung Ucu, juga termasuk ke rumah kontrakan Aryo. Yang ingin saya tanyakan, Ucu juga membantu mencari, tapi dengan cara lain. Kalau Aryo tadi dengan Facebook, Ya. kalau Ucu dengan cara lain, Ya. bukan dengan Facebook, betul? Ya, Ucu karena dia sehari-hari di pasar dan dia punya tempat dagangan sayur, anak-anak diminta awalnya untuk membantu berdagang sayur. Namun kemudian kalau ingin dapat tambahan, anak-anak itu ditawari untuk melakukan hal-hal yang tadi. Kemudian ketika anak-anak yang sudah dikenal dan mereka mau melakukan itu, kalau kemudian dia kenal sama AR, kalau AR membutuhkan yang anaknya tipenya dia punya, dia serahkan. Ada berapa anak yang dikumpulkan Ucu? Di Ucu ada 4. Dan anak-anak itu tinggal di dekat kampung di mana Ucu tinggal? Ya, sebagian besar ada di sana. Ada 1 yang sudah meninggal dunia. Meninggal dunia? Kenapa? Ya. Kita sedang dalami untuk case-nya, tapi Ucu mengatakan bahwa 1 sudah meninggal. Apakah Kami dalami. terkait dengan penyakit menular seksual? Kita akan lihat nanti setelah kita dalami. Ada kecenderungan ke arah sana? Kita belum bisa pastikan. Informasi yang saya dapatkan juga dari anak-anak ini, ada yang terkena penyakit menular seksual, betul Mas Agus? Demikian, dari anak-anak AR yang kemarin kita bawa ke sini, kita lindungi di sini untuk kita lakukan identifikasi, dan setelah salah satu dari mereka itu ada indikasi itu dan sekarang dalam proses pengobatan. Ada 1 anak yang terinfeksi penyakit menular seksual karena aktivitas yang dilakukan oleh para tersangka ini. Demikian kurang lebihnya, namun itu semua pasti terkait dengan masalah ini karena positif itu. Ya. KPAI memiliki concern untuk melakukan penanganan rehabilitasi anak karena dari 7 yang diamankan itu 6 usia anak-anak, sehingga butuh proses rehabilitasi agar anak cepat dipulihkan. Jangan sampai karena terlambat proses pemulihan sehingga anak memiliki kecenderungan orientasi seks yang menyimpang. Apakah ketika anak-anak itu sebelumnya punya orientasi heteroseksual, setelah ada kejadian ini kecenderungannya bisa berubah menjadi homoseksual? Ada tampak satu pergeseran. Pergeseran? Ya. Pergeseran ke arah kecenderungan seksual? Ya, yang lebih ke Homoseksual. Jadi ada kecenderungan yang dicurigai perubahan orientasi seksual mereka dari heteroseksual ke homoseksual pasca kejadian ini. Secara mendalam saya rasa nanti psikiater akan lebih mendalami Ya, ini, pasti. dan kita harapkan karena kita terus bersama-sama dengan psikiater untuk mendorong mereka mengembalikan mereka kepada kondisi semula. Uang yang mereka dapatkan hanya 100 ribuan, betul ya? Ya, 100 sampai 150 ribu. Iya. Dengan uang seperti itu, mereka mau melakukan apa saja. Karena ekonomi yang mereka derita selama ini, atau ada hal lain? Saya rasa yang terakhir ada hal lain. Anak-anak dia sudah berada dalam komunitas, dan komunitas itu selalu mendorong ke dalam hal-hal yang seperti itu, menjadi hal yang bukan hal yang menyimpang, bukan hal yang tidak wajar, bukan hal yang tabu, tapi hal yang biasa di komunitas itu. Kemudian ketika itu terjadi, sehingga anak-anak pada kondisi yang seperti itu. Mereka merasa nyaman di komunitas itu, sehingga mereka ketika komunitas itu mengajak untuk melakukan apa saja, mereka tetap merasa nyaman, tidak merasa bersalah. Ya, itu yang kami amati dan kami lihat dalam proses penyidikan ini. Luar biasa. Ini kejadian betul-betul luar biasa yang hanya sesederhana mereka menggunakan media sosial yang tidak ada pantauan dari siapapun. Iya. Apa yang bisa dipelajari Brigadir Jenderal Agung Setia, Direktur Tipideksus Barreskrim Polri, dari kejadian ini? Ya, ternyata kita paham bahwa dunia maya itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam hidup sehari-hari yang nyata ini. Artinya bahwa anak-anak yang memegang telepon pintar, itu mestinya kita paham pada orang tua bahwa anak-anak belum tentu siap menghadapi, memasuki dunia maya itu apabila kemudian kita semua tidak sepintar yang harus diharapkan. Artinya kita harus bisa paham bahwa dunia maya sangat luas dan tanpa batas, apapun bisa diakses di sana, dan perlu kewaspadaan orang tua untuk supaya pemberian handphone pintar kepada anak itu
perlu kemudian orang tua paham dia harus bisa mengawasi atau bisa mengendalikan dengan cara apa. Dan dalam hal ini si anak itu merasa lebih dekat dengan komunitasnya Ya. dibanding dengan orang tuanya. Sepertinya demikian, dan semua orang tua yang hadir dan ketemu anaknya dalam kondisi terkejut dan tidak menyangka, dan bahkan ada yang orang tuanya mau bunuh diri di sini. Mau bunuh diri di Mabes Polri ini? Ya, ketika anak kita berikan pengamanan di sini, orang kita hadirkan, orang tua ada yang mau melompat dari lantai 4 tapi kita amankan di sini. Itu karena suatu kegundahan yang luar biasa, dan kemudian kita paham ini satu kondisi yang orang tua tidak bisa terima, orang tua malu dan lain sebagainya, tapi harus kita perbaiki. Dan kita harus semua bersama-sama untuk memastikan bahwa anak-anak nantinya bisa kembali ke orang tua dan kemudian bisa kembali bersama teman-teman sekolahannya dan sebagainya untuk supaya mereka hidup normal. Dan apakah semua orang tua berasal dari ekonomi tidak mampu? Tidak. 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 Jadi ada yang bahkan kalangan menengah atas pun menjadi korban anaknya ikut dalam komunitas ini yang kemudian dieksploitasi secara seksual. Ya. Jadi ekonomi bukan alasan. Bukan. Ada pergeseran-pergeseran yang kita tidak sederhana aja melihat bahwa kemiskinan mendorong mereka untuk melakukan itu. Tapi ada hal-hal lain yang tentunya kita harus lebih cermat untuk melihat fenomena ini, dan kita semua pemerintah, stakeholder yang harus melakukan perlindungan pada anak ini bisa bekerja juga lebih pas dan lebih tepat dalam menghadapi fenomena yang seperti ini. Terima kasih Brigadir Jenderal Polisi Agung Setia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, telah memberikan informasi untuk program ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Eman. Saudara, ratusan dari mereka diperjualbelikan. Mereka jadi korban. Kejadian yang sungguh mengejutkan hanya karena iming-iming uang 100 ribuan. Mereka terjerembab jurang. Pendidikan di rumah dan kasih sayang orang tua yang hanya bisa membuat mereka punya makna. Jika tidak, maka ancaman generasi bangsa yang jadi taruhannya. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa.